interaktif sosial, bahwa puasa ini merupakan ritual untuk melatih kepekaan sosial kita, menumbuhkan rasa humanity kita. Jadi puasa itu tidak ansih untuk diri kita, tapi bagaimana dengan puasa ini kita melahirkan kepedulian, kepekaan emosi kita, bagaimana merasakan perasaan orang-orang yang memang setiap hari nggak bisa makan. Nah, ini kan jelas, ini kan sejarah puasa kan itu sebenarnya. Jadi kenapa kita ini harus puasa? Kamu harus merasakan bahwa Islam itu kan agama sosial, agama kemanusiaan. Ya kan, bahwa sampai Gus Dur mengatakan bahwa yang lebih penting apa? Agama adalah tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Itu value itu. Jadi puasa itu memiliki derajatnya lebih tinggi, nggak cuma ngomong lapar ibadah itu pasti. Kalau kita puasanya dari karena Allah, pasti akan mendapat surga. Pertanyaannya kan apa kita akan ke surga sendirian atau surga bareng-bareng gitu Pak? Gitu. Oke, ini menarik Ustaz kaitannya dengan sosial ya. Iya. Hubungannya dengan orang lain. Ini ada pertanyaan dari jamaah virtual ini Ustaz ya. Tanya Pak Ustaz, apabila emosi saat mengerjakan tugas dari atasan ini antara atasan dan bawahan karyawan mungkin ya, kita kan banyak ini di luar sana yang berpuasa juga kerja ya Ustaz ya. Di sedang mengerjakan tugas dari atasan di bulan puasa, apakah puasanya batal dan apakah dosanya ditanggung oleh atasannya? Ya, jadi mungkin atasan ini perintah tapi gak emosi dan sebagainya mungkin ya, atau dan mungkin seperti itu dinamika di pekerjaan. Kira-kira ini membatalkan puasanya atau membatalkan nilai ibadahnya, begitu pahalanya atau gimana bisa tidak bisa menahan emosi? Oke, ini menarik. Sebenarnya kan pertanyaan ini kan pertanyaan tergolong orang-orang yang awam. Iya. Jadi pertanyaan batal enggak itu kan masih pertanyaan awami. Ya. Jadi kalau orang awam ya baca, dia akan ngomong batal enggak. Tapi kalau orang khawas dia akan mengatakan puasa itu bernilai nggak sih? Itu aja. Lebih dari itu. Kalau batal itu pasti batal jelas. Batalnya puasa itu kan ketika memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dengan sengaja, ya kan? Atau tadi terjadi interaksi yang sifatnya membuat senang-senang. Nah, jelas fikih itu mengatur bahwa marah, emosi itu nggak membatalkan. Itu jelas nggak akan batal. Karena jelas kan puasa itu dimulai dari sahur sampai buka, ada pemasukan tadi. Mau ngomong kasar sekali pun nggak akan batal. Karena itu sifatnya syariat. Tapi kalau value-nya nilai ini Pak. Maka tadi pentingnya kita meleveling puasa itu di level mana. Levelnya kiai ke levelnya wali itu jangan gelengi itu. Kritik kalau sudah selesai. Suudon sama kamu sudah selesai. Terus bertambah sekalian. Berat. Levelnya itu. Jadi begitu ya. Ternyata ini tidak termasuk yang membatalkan puasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hanya kontrol emosi, kemudian itu tidak membatalkan puasa. Hanya mungkin mengurangi nilai-nilai pahala atau mungkin kehusuan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Karena di dalam puasa itu kita harus benar-benar menahan ya dari hawa, amarah, nafsu dan lain sebagainya ya. Begitu Ustaz ya. Terus ini lagi bahwa puasa itu kan kalau kemarin Kusita nanti ya ketika kita sahur bareng beliau yang di rumah wali kondang itu bahwa puasa itu yo sekedar ngombe orang minum orang itu selesai. Cuma masalahnya dalam puasa itu momen apa ya, nilainya apa yang kita spiritnya apa yang bisa kita sekali. Pertama adalah melatih tidak serakah. Iya kan, nggak serakah. Kenapa kok serakah? Serakah
dikasih es 2 mangkok, sembuh nggak? Puasa, sembuh. Selesai. Nah iya, artinya ketika hanya dengan 2 mangkok kolak atau es campur tidak cukup, kenapa kita harus mengumpulkan harta dengan sebagian banyak? Itu kan bagaimana puasa itu mengajarkan kita nggak serakah gitu. Potongmu sepiro, perut kita itu hanya cukup dengan 2 piring lah, dengan 2 gelas kolak selesai. Maka kamu harus mengumpulin harta sebegitu banyak untuk hal yang nggak perlu. Maka disinilah puasa itu melatih istirahat dan menolak keserakahan. Ada pembelajaran, proses pembelajaran pembelajaran untuk diri, Iya. dan melihat situasi kondisi lingkungan juga. Iya. Betul, baik. Luar biasa bagus sekalian ya, bahwa dalam puasa itu tidak hanya sekedar ya tadi sesuai dengan tingkatannya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ada proses-proses pembelajaran, proses-proses penerimaan kita, proses-proses kita untuk didorong kepada hal-hal yang positif, begitu ya. Dan kenapa kok dalam puasa itu nanti kita ada Idul Fitri? Bahwa seolah kan kalau versi kita itu puasa akan selesai dengan Idul Fitri. Iya, itu kan bagian dari perayaan. Cuma tujuan hari raya kita bukanlah untuk Idul Fitri. Oke. Dan di saat memang betul bahwa di saat puasa setan-setan semua dibelenggu. Saya percaya itu. Ya. Ternyata lebih mudah menjaga pandangan di bulan puasa daripada di luar puasa. Lebih mudah kita bangun pagi di saat puasa daripada di saat puasa. Ini kan artinya bahwa benar setan kita dibelenggu. Cuma nggak berarti semua setan